Baik teman-teman, perkenalkan saya Mari Paris, NPM 1961201151, kelas Manajemen 4F, UTS Mata Kuliah Kewirausahaan. Dosen pengajar Windy Karina Fatmawati, SPSI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cash flow kuadran. Baik, saya langsung mulai saja. Sebagian besar dari kita pernah mendengar bahwa rahasia memperoleh kekayaan besar adalah OPT, Other People Time, atau waktu orang lain, OPM, Other People Money, atau uang orang lain. OPT dan OPM ditemukan di sisi kanan kuadran. Kebanyakan orang bekerja di sisi kiri kuadran adalah OP, Other People, yang waktu uangnya dipergunakan oleh mereka yang berada di sisi kanan kuadran. Di sisi kiri, para E dan S mungkin memiliki keamanan pekerja, tapi hanya dengan menjadi B dan I. Di sisi kanan kuadranlah kita akan meraih keamanan dan kemudian kebebasan finansial. Lanjut, dalam merancang bisnis, di sisi kanan kuadran, sukses berarti meningkatkan sistem dan melibatkan lebih banyak orang. Dengan kata lain, kita bekerja lebih sedikit, menghasilkan uang lebih banyak, dan menikmati lebih banyak waktu luang. Di seluruh kuadran dibutuhkan kecerdasan finansial. Jika ingin beroperasi di sisi kanan kuadran, yaitu sisi B dan I, Anda harus lebih pandai daripada jika memilih diam di sisi kiri kuadran sebagai E dan S. Untuk menjadi B atau I, Anda harus bisa mengendalikan ke arah mana cash flow Anda mengalir. Cash flow kuadran. Menurut Robert Kiyosaki dalam bukunya Cash flow kuadran, ada 4 kuadran yang mungkin menjadi sumber penghasilan seseorang. 1. Kuadran E, employee atau karyawan. Anda bekerja untuk orang lain di mana Anda telah terikat untuk bekerja dengan waktu tertentu dan dengan penghasilan yang tertentu juga. 2. Kuadran S, self-employed atau profesional atau small business. Anda bekerja untuk diri Anda sendiri di mana Anda tidak terikat secara waktu dan penghasilan, tetapi Anda harus bekerja semakin keras, menghabiskan lebih banyak waktu untuk memperoleh penghasilan yang lebih besar. 3. Kuadran B, business owner atau pemilik bisnis. Anda bisa mendapatkan penghasilan dari sistem di mana dalam sistem ini orang lain bekerja untuk Anda. Jadi Anda tidak terikat waktu tetapi penghasilan tak terbatas. 4. Kuadran I, investor atau penanaman modal. Anda mendapatkan penghasilan dengan menanam modal sehingga uang bekerja untuk Anda. Cash flow kuadran mewakili berbagai metode yang berlainan untuk mendapatkan uang atau penghasilan. Sebagai contoh, seorang E mendapatkan uang dengan bekerja untuk orang lain atau perusahaan. Orang-orang S mendapatkan uang dengan bekerja untuk diri sendiri. Seorang B memiliki usaha yang menghasilkan uang dan I mendapatkan uangnya dari berbagai investasi mereka. Dengan kata lain, uang menghasilkan uang lebih banyak. Itulah cash flow kuadran, yang sebenarnya hanya memaparkan perbedaan tentang cara memperoleh penghasilan, entah itu E atau pegawai, S pekerja lepas, B atau pengusaha, atau I penanam modal. Di sini ada gambar segitiga BI triangle. Gambar di samping ini adalah segitiga BI triangle-nya Pak Robert T. Kiyosaki. Kenapa disebut segitiga BI? BI berarti bisnis investor, seperti yang kita lihat di buku Pak Robert yang judulnya Cash Flow Quadrant. Segitiga ini menunjukkan apa yang diperlukan oleh seorang business owner atau investor dalam menjalankan bisnisnya.
Seperti kita lihat, segitiga tersebut didampingi 3 sisi outline, mission, tim, leadership, dan di dalam terdapat 5 baris unsur bisnis: cash flow, communication, system, legal, produk. 5 unsur di dalam sangatlah penting, dan 3 sisi outline itulah yang menguatkan 5 unsur di dalamnya. Cash flow, mengapa ditaruh di bagian terbawah? Karena cash flow atau arus kas adalah syarat dasar untuk fundamental bagi sebuah bisnis untuk berjalan. Apabila bisnis tidak menghasilkan profit atau menjaga kasnya, buat apa Anda melakukan bisnis? Communication, komunikasi kita dengan staf berupa manajemen, leadership. Komunikasi kita dengan konsumen berupa marketing, promosi, negosiasi, selling. Komunikasi kita dengan pihak investor, komunikasi kita dengan lingkungan bisnis kita, komunikasi kita dengan masyarakat umum. Unsur ini terletak di nomor 2 dari bawah, karena tanpa komunikasi yang benar kita tentu tidak dapat menjalankan bisnis dengan benar. Ingat kata Pak Putu Putrayasa, sebagian besar masalah yang kita hadapi adalah masalah komunikasi. Sistem. Setelah komunikasi ada sistem. Dengan sistem kita bisa membentuk suatu pola dalam bisnis kita. Dengan adanya sistem bisnis yang baik, bisnis kita dapat berjalan dengan baik pula, bagaikan roda-roda bergerigi yang ditata dengan baik, yang menghasilkan mesin otomatis sehingga kita tidak perlu terjun langsung di dalamnya. Legal. Anda tahu apa itu legal? Legal adalah semacam pendaftaran merek, badan hukum, kontrak perjanjian, dan sebagainya. Ditaruh di nomor 2 dari atas karena legal berperan untuk memayungi apa yang kita bentuk pada cash flow, communication, dan sistem. Kalau kita tidak terdaftar di pemerintahan ataupun punya badan hukum yang jelas, ketiga hal di bawahnya akan menjadi percuma karena bisnis dapat dilibas kapanpun oleh kompetitor kita. Selanjutnya, produk. Diberikan tempat di paling atas posisi yang paling lancip karena produk adalah frontliner bisnis kita. Suatu unsur yang akan menembus pasar, berbicara kepada masyarakat, dan unsur paling dekat yang memberi kehidupan kepada bisnis kita. Sudahkah produk Anda berperan seperti itu? Nah, kelima unsur tersebut tidak akan dapat ditopang kuat tanpa didukung oleh 3 unsur outline yang digambar di segitiga di slide 7. Di sisi outline segitiga itu terdapat 1 mission. Sudahkah jelas misi yang ingin kita bangun dari membuat bisnis? Contoh misi jelas yang saya lihat dari Rabani adalah menjilbabkan seluruh kita muslim di Indonesia. Di bukunya, Sharon Lechter mengatakan, bisakah bisnis dimulai hanya untuk menciptakan profit dan berhasil? Tentu saja bisa, namun bisnis yang mengadopsi misi spiritual dapat menciptakan tujuan yang lebih besar. Bangun misi bisnis yang jelas agar bisnis dapat terarah dengan baik. 2. Tim. Ciptakan tim yang tangguh untuk menangani kelima unsur di dalam segitiga tersebut dengan spesialisasinya masing-masing. 3. Leadership. Pemimpin yang baik akan membawa motivator bagi bawahannya.